terjadilah pertentangan antara GKPBD dengan SPO. Akhirnya Kodim di Dairi mengambil satu kesempatan. Ada dia pada waktu itu mau jadi bupati. Jadi diperat orang dia belum pada sehingga kami jadi orang GKPBD banyak yang dipanggil ke Singkal. 7 orang ada teman saya ditahan sampai 1 minggu orang GKPD oleh Kodim. Nah inilah. Jadi saya kebetulan tidak dapat ditangkap. Saya dengar ada situasi ini, saya pergi ke Medan. Saya menjumpai beberapa orang ketua Golkar. Seperti masih saya aktif juga di Golkar. Maka turunlah ketua Golkar ke sini melihat situasi itu. Jadi yang pendek kata, begitu banyak perjuangan, akhirnya terjadilah satu kesepakatan, dibentuklah satu sinode penyatuan. Di sinode penyatuan ada 5 orang pembentuknya, 5 dari SPO, 5 dari GKPD. Yang 5 dari GKPD yaitu Erman, Limbang, Ciaman, Badurea, satu lagi CS Badurea. Itulah menjadi upaya mengupayakan penyatuan antara GKPD dan SPO. Akhirnya terjadilah sinode penyatuan tahun 96. Bersatulah SPO di GKPD. Itulah akhirnya perjalanannya sampai sekarang. Itulah masalah budaya. Jadi mungkin gini boleh. Tadi Poli sudah bilang pendidikan sudah, kan gitu boleh. Bidang pendidikan tadi termasuk terlibat dalam pendirian SMA, kan gitu boleh ya. Kemudian di bidang agama termasuk terlibat dalam pendirian GKPBD. Dalam konteks budaya Pak Pak bagaimana Poli? Apa pemikiran Poli tentang budaya Pak Pak pada saat itu dan bentuk-bentuk keterlibatan Poli bagaimana Poli? Sebenarnya dari dulu beberapa teman-teman guru merasa cinta terhadap budaya dan mencintai daerah etnis Papua ini. Ya. Makanya pada tahun 60 kami ciptakan satu lagu. Tahun 60 boleh ya? Apa itu? Belangking watano Papa ali sim bergagan kepas boa kehelasan. Karena penjajah Belanda ada ikan panda dan makin ekspedisi. Isiram mau ini debale tahu aja sombi apa. Mula kita bersada-sada tano sada-sada enak berani tidak hari pada. Mula kita bersada-sada tano sada-sada enak pada kita ulang tadi kita. Itulah satu cita-cita memperjuangkan sim-sim semua suap apa lima suap sim-sim pegagan kepas buang kelasan. Dulunya satu ini, tapi kena penjajahan ada terpecah-pecah, ada ke Aceh, ada ke akhirnya menjadi dari kemudian berjuang Pak Cincin, dari kemudian berdua jadilah Kabupaten Diri dan jadilah Kabupaten Parakan. Ini perjuangan karena itu. Dan pada waktu itu beberapa pertemuan kami katakan bagaimana nanti tokoh-tokoh berikutnya mampu enggak untuk untuk menjadi satu provinsi. Ya. Inilah juga harapan dari orang. Bagi saya harapan untuk kemudian yang 5 suak ini jadilah menjadi satu provinsi. Jadi satu provinsi membina etnis dari segi pendidikan, segi budaya. Harapan yang besar tidak mengangkat harkat martabat Papua sendiri,
mempersatukan Bapak sendiri, mudah bisa jadi provinsi, satu provinsi. Itulah. Makanya nyanyian tadi pada lembaga adat mulai Bapak Sumsum ini saya kemukakan. Tapi ada beberapa orang mengatakan bagaimana kira-kira adakah kepentingan lain di sekitar ini? Makanya saya pada tahun 2008 sesudah kabupaten ini memprakarsai, membangun satu organisasi, yaitu namanya Lembaga Adat Budaya Pak Simsim. Kenapa dibuat Lembaga Adat Budaya Simsim? Ada latar belakangnya. Karena sampai saat ini, sampai detik ini, tinggal Simsim dah menjadi benteng terakhir mempertahankan adat budaya Pak. Bagaimana kerasan? Mirip cara adat dan budayanya. Bagaimana Aceh? Bukan Lampung. Kan? Bagaimana Kepas? Pegagan. 30% pelaksanaan adat istiadat syarat ini Islam. Tidak lagi murni. Ada apa? Ini jadi termasuklah ini harapan saya untuk melestarikan adat budaya Bapak itu kemudian hari bagi generasi generasi penerus. Pertama kali mempersatukan Bapak itu pada kemudian hari kalau mungkin menjadi satu provinsi. Kemudian mengangkat harkat martabat Bapak sendiri dari segi adat dan budaya. Itulah harapan kita. Jadi barangkali banyak hal-hal yang banyak orang-orang tokoh atau tokoh adat, tokoh budaya. Tapi orang itu hanya tampil juga tidak ada punya ide. Kenapa? Dia dari segi bicara saja dia tidak bisa menggunakan bahasa itu dengan murni. Nak kebutuhan dake. Nah, ini kesini gini. Nak kebutuhan dari bahasa Toba. Nak boto sama orang doa. Mereka kata apa? Si kebutuhan. Nah, itu kan. Tapi ada dia persinabul. Nak kebutuhan dake bagian mau. Ada pengaruh tidak dia. Jadi ini perlu dikaji. Jadi mungkin ada hal baru saya kemukakan dulu. Ini masih jarang ini didengar orang. Kalau yang lain mungkin sudah. Pertanyaan, apa arti merbayu? Apa makna merbayu? Jadi kalau saya membuat satu rumusan, kerja merbayu itu punya arti. Kerja merbayu artinya adalah membuka pertuturan baru, membuka pertuturan baru, mengerti perkejapan anak dekat baru. Apa itu pertuturan baru? Pertuturan baru sesudah ada perkawinan dalam bahasa Bapak dulu, kalak puhun, yang tadinya puhun, ya, menapuhun simupus, kalak puhun karena perkawinan. Kalak nampuhun, kalak bayongku, kalak kakak. Itulah dampak daripada berbayu. Jadi berbayu itu membuka pertuturan baru, mengerti perkejapan anak dekat baru. Terjadi baru. Tapi ini berlaku hanya satu tunduk. Satu generasi boleh ya? Satu generasi. Sudah itu, ini udah ganti tutur. Tutur biasa. Simupus pun kakak, mulai dari kakak, kalau puhun, kalau bayongku, ada kata kalah.
orang lain menjadi orang dekat kita. Iya boleh. Jadi banyak. Jadi tidak dikasih orang ini. Apa arti berbayo sebenarnya? Hanya berbayo yang pesta perkawinan. Nah, itu kan. Nah, jadi itu. Jadi makanya saya itu kembali saya ke yang tadi. Saya membangun satu organisasi. Ada budaya Pak Simpel ABS yang punya latar belakang sampai detik ini tinggal Simpel yang telah mempertahankan adat budaya Pak. Namun orang di Simpel banyak orang terkenal dan dibandingkan dengan orang di Kepas, Pegagan, Bawang dan Kelasen masih lebih apa di Simpel. Ini berangkat. Jadi kalau tadi ada saran, ya, apa kira-kira harapan, itulah harapan saya pada generasi yang datang supaya memang para tokoh adat, tokoh budaya atau pemimpin-pemimpin kemudian mudah-mudahan pada satu ketika ada orang yang siap berjuang untuk memperjuangkan Sini Masua ini menjadi satu provinsi. Apa salahnya? Aceh sudah satu kabupaten. Kan itu. Singkawang satu kabupaten. Kalau boleh juga satu wali kota dan di Singkawang. Begitu. Ini satu. Ada 1, 2, 3, 4. 4 kabupaten. Tidak satu lagi. Indonesia. Jadi adakah nanti orang-orang yang akan datang berpikir demikian? Ya, jadi untuk itu saya berterima kasih kepada MP Temanggal dengan perjuangkannya ini Kabupaten Papak Barat ini. Kan? Perjuangkan ini sudah menjadi satu. Kalau tidak ada ini menjadi satu kabupaten, jangan diharap jalan ini aspal. Makanya orang ada yang tidak memahami hanya kepentingan dari sendiri. Jadi tidak melihat secara jauh. Jadi maksud saya bukan menggambarkan pribadi daripada teman-teman, tapi karena saya lihat dan Temanggal ikut berperan mendorong anaknya ini, dan dia memasukkan cita-citanya masa dulu. Yang hari kalau kita dukung, kita dukung. Tapi namun kita lihat dulu nanti. Jadi hari itu ini ada 2 kalimat perlu saya kemukakan yang perlu menjadi bahan pemikiran. Satu dari istilah politiknya, satu nanti dari segi budayanya. Waktu sudah terbuka pintu untuk jadi kabupaten. Pemekaran Kabupaten Dairi menjadi Kabupaten Dairi dan Papak Barat, maka Bupati Dairi MP Temanggal mengundang kami membicarakan karena sudah ada surat dari Mendagri mengatakan supaya segera nanti hasilnya dikirim ke Mendagri dalam 1 minggu ini. Suratnya diresmikan. Oleh Ketua Pemekaran Joni Padang pada waktu itu mengemukakan nama kabupaten bila kami sepakat itu Kabupaten Papak Barat, bukan Barat, ada Barat. Ya, singkat saja dia. Lalu datang ke bagaimana pendapat peserta? Sebenarnya perjuangan kita ini kita ucapkan terima kasih sudah bisa nanti mendiri jadi Kabupaten Papak. Ini masalah nama. Terima kasih pada Pak Ketua Pak Padang. Sudah dikemukakan
sudah diperjuangkan selama ini, dan tinggal masalah nama. Kalau saja masalah nama itu Pak Padang orang Sisi, saya orang Sisi. Bahasa di Sisi itu dari kabupaten ini di sini apa banyak yang pengertian daripada para sekali buat contoh. Misalnya ada orang-orang tua ambil kayu api di pinggir jalan. Lalu datang anaknya, diletakkan kayu api itu di tengah jalan. Datang ibunya mengatakan, ulang baratkan sebangi jalan ini. Berarti penghalang. Maka untuk itu Pak, dari segi kalimat ini kalau kata Pak Padang tadi, barat itu artinya di tengah atau panutan. Inilah kalau saya mendapat bukan jadi penghalang. Maka ini perlu dikaji. Tegang, hampir 2 jam. Ya, berdebat. Datang, pakai lock, bangunan, Enos. Ya silakan. Apa dikatakan Pak Mari tadi kami sependapat. Dukung saya. Datang saya berutuh. Cimande juga demikian. Udah. Jadi datanglah Pak MP Temangga. Apa kata? Nah inilah kebijakan seorang pemimpin itu. Saya salut untuk mengamankan permasalahan ini. Ginilah. Kene patu partua. Lalu aku menemukan karinana. Jadi bakunya sebagai rencana dan kata bapakmu ya. Bakunya mulai sibaing seminar bahasa seminggu 2 minggu atau 3 minggu. Asal berbagai agama. Setuju? Ya setuju. Ibu Cimina mengenai nama tadi. Tapi katanya pun tapi sabarlah kita. Karena surat Mendagri mengatakan minggu ini harus sudah sampai hasil musyawarah kita mengenai nama dan kota. Sampai kota sudah salah kan? Itu pun sudah lama perjuangan itu. Berjuang antara kita dengan si Bande. Orang memperjuangkan ke si Bande. Ini tuh sudah pegang aja 2 minggu itu. Kembali pada wah. Sesudah nanti menjadi kabupaten dan diresmikan beberapa tahun, kiranya ditinjau kembali. Dan sebelumnya saya buat contoh untuk meredakan masalah ini. Ada cincin, marga mandi juga ini, lahir anaknya meninggal, lahir anaknya meninggal. Untuk kedua, dikatakan seorang tua kepadanya, pada orang ini, sekali ini kalau lahir anakmu, buatlah nama anakmu itu nama binatang. Jadi lahir anaknya, dibuat namanya nama binatang, nama kucing. Itu Gurneng. Gurneng. Pada waktu itu masih hidup juga, dia pegawai di sana. Ini benar-benar terjadi. Jadilah si Gurneng tadi menjadi pegawai. Ini pun begitu dapat. Jadi jadilah nama ini kurang pas, tapi kita terima kemudahan membawa berkah. Saya bilang, dan dengan catatan pada satu waktu nanti saya sudah berdiri di kabupaten itu, dia akan peninjauan mengenai nama ini. Mau dia karina. Tadi polisi berarti memang polisi ada salah satu tokoh untuk memegang kabupaten Demo di terdapat 8 bagian politik. Apa? Salah satu tokoh memegang Pak Baraten. Dari Sim ada beberapa orang termasuklah saya. Saya memberikan masukan. Kalau perjuangan sebenarnya orang di Deli. Ya. Tapi kami pendukung utama dari sini, ya
mereka pergerakan menyangkut ibu kota, menyangkut nama. Ya, kita dari sini yang bergerak. Jadi kalau memperjuangkan itu menjadi pemekaran, Ya. tentunya panitia lah. Tapi kita mendukung. Ya, orang yang pergi ke Jakarta, tapi kita pendukung dari sini, ya, pendukung dari Papak Barat dalam pemekaran Kabupaten Dairi menjadi Dairi dan Papak Barat. Ikut kita di situ. Sedikit lagi Poli, pengen bertanya tentang lembaga Pol tadi, lembaga adat budaya Papak Simsim. Ya. Apa saja yang sudah dilakukan Poli, pergerakannya Poli dari dulu sampai sekarang? Sudah kita lakukan, dan itulah situasi kadang-kadang dukungan daripada rekan-rekan cara ini sehingga tidak begitu lancar berjalan. Namun kalau sampai sekarang masih hidup lagi kita, tapi pergerakan masih tinggi. Mudah-mudahan nanti dengan adanya dukungan pemerintah yang kita harapkan ini bisa lebih maju. Begitu sekarang ini, saya lihat itu ada beberapa masyarakat ini kalau sudah merasa ada keuntungan, oke. Kalau sudah tanggung jawab, inilah yang mungkin di Pak ini sulit. Kalau tanggung jawab dibebankan kepada dia mengelak. Kalau sudah ada keuntungan, aku gitu. Menarik Poli, mengikuti jejak perjalanan Poli. Tapi mungkin ada sedikit yang agak kurang Poli. Poli mungkin perlu menjelaskan sedikit tentang keluarga Poli. Misalnya popung ibu apa, kemudian anak berapa Poli? Saya. Iya begitu Poli. Apa? Untuk istri mungkin, kemudian anak ada berapa gitu. Mungkin kurang lengkap tadi Poli. Oke. Gitu kan. Kalau saya punya istri berhubung menalu dan anak 7 orang, 2 orang perempuan, 5 orang laki-laki, dan yang laki-laki ada juga mencari makan 2 orang Jakarta, dan 2 orang di Salak ini, dan perempuan 1 orang di Medan dan 1 orang di Salak ini. Jadi mudah-mudahan yang tinggal di Salak ini yang dipakai oleh pemerintah menjadi alat tugas. Jadi cucu sekarang 17 cucu boleh ya. Dari anak laki-laki dan perempuan boleh ya. Tapi mungkin gini boleh, Poli kan tadi SD sempat pindah-pindah boleh, ya? Sempat pindah-pindah waktu SD kan gitu boleh. SD kemudian pindah-pindah, kemudian masuk ke SGB, ke SGA kan gitu boleh ya. Bagaimana, apa motivasi Poli ataupun prinsip Poli ketika itu sehingga harus menempuh pendidikan boleh? Apa yang tertanam dalam hati Poli sehingga harus sekolah, harus begini boleh? Saya memperhatikan bahwa di daerah Simsim ini begitu jauh dan jalan apa segala macam. Dan sesudah makin lama sesudah saya menjadi guru, saya perhatikan dari sampai ke suku sana, sampai ke 3 sudah cukup maju. Jadi inilah mendorong saya bagaimana untuk memasukkan Simsim ini setara dengan baik dari segi adat, segi budaya, supaya kita bisa lebih maju ke depan. Setara lah dengan orang lain. Ya, saya perhatikan itu. Tadi saya ada sebut itu mengenai istilah. Dari dulu saya sudah perhatikan ini banyak yang salah, termasuk nama. Orang bangga dengan menggunakan nama dari daerah lain. Haposan katanya kan, itu ya. Itu tidak salah sebenarnya, tapi dari segi budaya, dia menggunakan istilah lain. Itu soal nama, soal yang lain. Jadi itu. Sekarang juga masalah adat, pelaksanaan adat.
udah ada yang lari. Istilah di Bapak, kalau dalam kerja berbayo, perkawinan, ada istilah kuda-kuda menurut tambangan, menurut polis dan sekarang sudah berlangsung. Ada kerja berbayo, lalu dibuat di tempat ya laki-laki ada 2 sendiri. Peranak yang menyiapkan 2 sendiri. Kita peranak juga sendiri kepada berburu. 1 sendiri bagi mereka. Itu tidak ada. Berburu memberikan sendiri kepada peranak. Peranak tanggung jawabnya merupakan hutan adat, emas, keretan, polos, dan berburu. Kecuali pada pekerjaan lain, misalnya menerbang. Nah, jadi kemudian kalau ada pekerjaan seorang suku, katakanlah menduri sapu, suku ya, yang punya rumah, maka sendiri pada yang punya rumah, jambar kula-kula ada, itu tulang tengah. Iya. Jadi mungkin bicara adat nanti panjang kita boleh ya, Bu ya. Mungkin perlu waktu lagi mungkin boleh. Kalau kita bicara budaya secara khususnya adat secara detail boleh. Sejak sepuluh dan saudara yang poli nan mau kesanan event kami surat kami sekurang video kami lagi politik. Nah itu mau kesanan tulis kami. Tapi mungkin terus karena kata kusuk-kusuk sebelum kita tutup wawancara poli. Poli kan dari umur 42 tahun, 40 tahun 4 bulan ya di poli. Jadi mungkin secara singkat sambil poli berikan nasihat di kami semudah-mudahan bagaimana cara menjaga tips biar sehat itu poli. Jadi pertama kalau soal umur pertama adalah positif. Tapi usaha bagi kita bisa saja ada. Yang pertama kalau saya lakukan di masa tua ini pagi-pagi minum air panas 2 sampai 3 gelas baru olahraga. Kemudian jangan terlalu banyak beban pikiran. Beban pikiran yang bisa mengganggu. Kalau seperti ini bukan beban. Ini merupakan dorongan, ini menambah semangat ini. Ya, kalau saya begini. Tapi kalau ada beban pikiran yang ini gelisah dia itu ya, jangan. Jadi itu saja. Jadi ada olahraga lah. Jadi minum air hangat rutin setiap pagi, kemudian olahraga, kemudian mengurangi beban pikiran Poli ya. Jadi mungkin jadi terima kasih Poli. Kami sudah banyak belajar dari Poli, sejarah, kemudian bidang pendidikan, budaya dan sebagainya. Jadi semoga Poli sehat selalu. Sampai mau mengajar-ngajari kami lah. Sehat dalam umur Poli, murah rezeki. Poli. Ya, jadi terima kasih. Saya merasa bangga adanya generasi yang ingin mengolah ataupun menggali adat budaya kita Pak seperti ini. Jadi saya mohon maaf, mungkin apa yang saya katakan itu masih banyak yang belum pas sesuai dengan aslinya. Ya, tapi namun demikian yang saya tahu itulah dia. Dan mungkin banyak lagi teman-teman yang lebih tahu nanti untuk bertanya. Tapi sebelum kita menutup pertemuan ini, satu hal yang sangat perlu saya sarankan atau saya kemukakan untuk tidak nanti menjadi masalah kemudian hari. Kami sendiri di Bapak di Sipsip ini berbeda pendapat. Apa itu pertama? Beruntung hari itu sudah ikut juga di sana. Pemahaman apa itu arti sulam silima? Ini perlu dulu, ya. Kita pakai waktu sedikit. Sulam silima. Apa sebenarnya sulam silima itu? Pengertiannya dulu. Sulam silima itu adalah
susunan atau struktur kekeluargaan, yaitu bisa pertama itu suku, lalu dulu pula tidak bisa lima. Ini sulam lima, ada 5 persambaran struktur suku kekeluargaan famili. Satu, kedua, sulam selima bukan dibentuk dari atas seperti organisasi pemuda, partai Golkar ini dibentuk di Jakarta, dibentuk di provinsi, dibentuk di kecamatan. Tapi sulam selima lahir secara alamiah, begitu lahir marga Munte, di situ akan lahir sulam selima. Jadi tidak dibentuk dari sulam selima dari bawah. Sulam selima berjabu-jabu, sulam lima lubuk, sulam selima kampung atau kuda di atas. Maka sulam selima yang di atas itu mencakup semua marga lebu-lebu. Nah, itu kan. Jadi jangan pula nanti ada orang mengatakan membentuk apa itu ya? Sulam selima dari atas gitu ya. Membentuk sulam selima dari atas padahal itu langsung otomatis gitu. Ya. Dikatakan persatuan sulam selima. Lembaga ada sulam selima gitu. Tidak ada itu. Tapi saya pernah mengusulkan forum sulam selima. Oke, forum itu di situ ada sulam selima. Sulam selima ini. Jadi seperti itu. Forum ada jadi sulam selima ini perlu. Jangan pula nanti diartikan sulam selima itu seperti pembentukan organisasi kemasyarakatan. Iya. Tapi itu lahir secara alamiah, tidak dibentuk dari atas. Sehingga harus dipertahankan Bulia. Harus dipertahankan sulam selima itu Bulia. Jangan pula lahir. Iya. Jadi mungkin demikian wawancara kami kali ini dengan Pak JH Manik. Sangat bermanfaat sekali, sangat banyak ilmu, pengetahuan, pemahaman, dan inspirasi yang kita dapatkan. Apabila ada kesalahan kekurangan, kami minta maaf ya Bulia. Apabila dalam tutur kata ada kekurangan, jadi kita tutup acara kita ini Bulia dengan mengucapkan jua-jua 3 kali Bulia. Ya. Oke. Jua-jua. Jua. Oke, biasa. Biasa deh.